Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Anissa Fitriani selaku host pada siang hari ini yang akan memandu jalannya podcast kita pada kelompok 2. Sebelum kita masuk ke dalam podcast nih, alangkah baiknya kita memperkenalkan dulu anggota kelompok 2 yang dimana ada teman saya Muhammad Rizky, Saya Adelia. Saya Laviana. Nah, itulah tadi perkenalan dari teman-teman kita dari kelompok 2. Baiklah, kita akan masuk ke dalam sesi podcast kita yang dimana podcast pada siang hari ini akan membahas mengenai definisi penjaminan mutu pendidikan masyarakat dan elemen utamanya. Menurut Adel nih, ada nggak konsep penjaminan mutu pendidikan itu dalam pendidikan masyarakat? Nah, jadi di dalam penjaminan mutu ini terdapat 3 konsep. Nah, itu tuh ada quality assurance, quality control, dan juga total quality management. Nah, adapun quality assurance ini merupakan suatu sistem dalam penjaminan mutu yang dimana dia itu yang gunanya untuk merangkai dalam suatu program tersebut. Nah, bisa dibilang quality assurance ini yang menjadi pegangan atau pedoman untuk suatu program ini bisa memenuhi standar. Nah, adapun contohnya adalah dalam pembuatan kurikulum. Nah, contohnya di dalam pembuatan kurikulum nih, kita bisa melihat bagaimana sih cara kita untuk menyesuaikannya kepada sasaran yang ada agar suatu tujuan tersebut dapat dicapai. Nah, adapun yang kedua yaitu quality control. Nah, dalam quality control ini dalam proses pelaksanaannya. Nah, dimana tadi kan sudah kita rancang ya bagaimana suatu program tersebut atau kurikulum tersebut. Dalam quality control ini kita bisa menjelaskan bagaimana pelaksanaannya, contohnya dalam metode pembelajarannya, bagaimana kita memberikan materi pada sasarannya, mungkin seperti itu. Nah, yang terakhir itu total quality management. Nah, manajemen ini berbicara tentang terkait pengelolaan dalam contohnya dalam suatu PKBM tersebut. Nah, jadi bagaimana sih cara kita mengelola agar suatu program tersebut dapat berjalan dengan lancar dan juga memiliki hasil yang baik kepada warga belajarnya yang ada. Oke, Adel. Berarti tadi itu ya 3 konsep penting dalam penjaminan mutu pendidikan masyarakat. Nah, menurut Adel nih dari ketiga konsep tersebut yang dimana tadi ada quality control, quality assurance, sama total quality management. Apakah ada dari ketiga konsep tadi, perbedaan dari ketiga konsep tadi itu ada nggak menurut Adel? Nah, tentunya pastinya ada ya. Nah, kalau dalam quality assurance itu dia itu lebih ke penjaminan hasil. Nah, sedangkan quality control itu untuk melihat bagaimana proses itu berjalan dengan lancar, dan juga yang terakhir itu total quality management itu terkait perbaikan mutu, contohnya seperti evaluasi, monitoring, dan juga memastikan bagaimana suatu program tersebut dapat berkelanjutan. Mungkin seperti itu. Oke, Adel, terima kasih atas penjelasannya tadi. Nah, teman-teman, setelah materi yang telah dijelaskan oleh Adel tadi mengenai ketiga konsep dalam penjaminan mutu pendidikan, teman-teman sekalian, selanjutnya kita masuk ke dalam faktor-faktor keberhasilan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Nah, menurut Rizky nih, apa aja sih faktor-faktor keberhasilan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor keberhasilan mutu pendidikan. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama yaitu komitmen kepemimpinan yang kuat. Komitmen kepemimpinan lembaga pendidikan menjadi faktor utama dalam menjadikan mutu sebagai prioritas strategis. Nah, kepemimpinan yang visioner mampu mendorong seluruh unsur organisasi untuk mengkonsistenkan menjalankan standar mutu. Nah, contohnya yaitu PKBM atau Pimpinan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, secara rutin mengevaluasi program pembelajaran, menyediakan pelatihan bagi tutor, serta mengaplikasikan anggaran khusus untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Oke.
Selanjutnya yaitu yang kedua, standarisasi dan dokumentasi yang jelas. Nah, standar operasional dan indikator mutu yang terdokumentasi dengan baik memberikan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan. Nah, contohnya yaitu adanya dokumentasi standar proses pembelajaran, standar penilaian hasil belajar, serta pedoman evaluasi program pendidikan masyarakat yang digunakan secara konsisten oleh seluruh pendidik. Selanjutnya yaitu yang ketiga, sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Nah, monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menilai ketercapaian mutu serta mengidentifikasi kelemahan. Nah, kelemahan yang diperlukan diperbaikan. Hasil evaluasi harus dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Nah, contohnya yaitu pelaksanaan evaluasi berkala terhadap kehadiran warga belajar, capaian kompetensi, serta kepuasan peserta terhadap program pelatihan, kemudian hasil yang digunakan untuk memperbaiki metode pembelajaran. Selanjutnya yaitu keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Nah, penjaminan mutu akan berjalan efektif apabila melibatkan semua pihak yang terkait seperti pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Keterlibatan ini menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap mutu pendidikan. Contohnya yaitu melibatkan tokoh masyarakat dan orang tua dalam merencanakan program pendidikan. Nah, program pendidikan masyarakat agar materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan, atau bahasa Inggrisnya apa itu teman-teman ya, continuous improvement ya. Nah, budaya untuk mendorong lembaga pendidikan untuk terus melakukan inovasi dan penyesuaian terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, contohnya yaitu lembaga pendidikan masyarakat secara berkala memperbarui kurikulum pelatihan keterampilan dengan menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja lokal. Mungkin itu dari faktor-faktor sistem keberhasilan mutu pendidikan. Oke, Rizky. Jadi faktor-faktor yang Rizky sebutkan tadi merupakan faktor keberhasilan dari sistem penjaminan mutu pendidikan. Oke, teman-teman, selanjutnya kita itu membahas mengenai kebijakan penjaminan mutu pendidikan di Indonesia beserta dengan keterkaitan antar elemen dan kebijakannya. Nah, menurut Loviana, apa saja nih kebijakan mutu pendidikan di Indonesia? Oke, jadi kebijakan ini saya jelaskan dulu pengertian dari kebijakan penjaminan mutu pendidikan Indonesia ya. Kebijakan penjaminan mutu pendidikan di Indonesia ini merupakan serangkaian regulasi, standar, dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah untuk menjamin bahwa seluruh satuan pendidikan memenuhi standar nasional serta mengalami peningkatan mutu secara berkelanjutan. Nah, kebijakan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu secara berkeadilan. Selanjutnya itu ada 4 elemen kebijakan penjaminan mutu. Yang pertama itu ada input atau masukan kebijakan. Input dalam kebijakan penjaminan mutu meliputi regulasi, standar, sumber daya manusia, dan sarana pendukung. Nah, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai dasar penetapan Standar Nasional Penetapan atau SNP. Contohnya seperti pemerintah menetapkan standar kompetensi lulusan untuk program paket C agar setara dengan SMA formal, sehingga warga belajar memiliki kualitas kompetensi yang sama dengan lulusan sekolah formal. Nah, yang kedua itu ada proses atau pelaksanaan kegiatannya. Proses kebijakan penjaminan mutu dilaksanakan melalui 2 sistem utama. Yang pertama itu ada SPMI atau Sistem Penjaminan Mutu Internal. Nah, SPMI ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara mandiri melalui siklus PPE-PP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Yang kedua ada SPME atau Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
Sistem penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh lembaga eksternal melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Contohnya seperti sebuah PKBM yang melakukan evaluasi tahunan terhadap kehadiran warga belajar dan hasil ujian, lalu memperbaiki metode pembelajaran berbasis proyek setelah ditemukan rendahnya partisipasi aktif dari pesertanya. Nah, elemen yang ketiga itu ada output atau hasil kebijakannya. Output kebijakan penjaminan mutu terlihat dari meningkatnya kualitas layanan pendidikan dan capaian belajar peserta didik. Indikator output antara lain itu ada 3. Yang pertama itu nilai asesmen nasional meningkat. Yang kedua, status akreditasi lembaga, misalnya ada A, B, atau C. Dan yang terakhir itu ada peningkatan kompetensi lulusan. Nah, contohnya PKBM yang sebelumnya berakreditasi C berhasil meningkatkan kualitas administrasi dari pembelajaran sehingga akreditasi dari PKBM tersebut naik menjadi B setelah proses evaluasi eksternal. Nah, yang terakhir itu ada outcome atau dampak kebijakan. Outcome merupakan dampak jangka panjang dari kebijakan penjaminan mutu seperti lulusan lebih kompetitif di dunia kerja, terus meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, dan yang terakhir peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM. Contohnya seperti lulusan kursus keterampilan berbasis standar mutu nasional lebih mudah terserap di industri lokal karena kurikulum telah disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Dari penjelasan yang diberikan oleh Loviana tadi, apakah ada keterkaitan antara elemen kebijakan tersebut? Ada. Jadi ada keterkaitan antara elemen kebijakan yang telah saya sebutkan tadi, yaitu regulasi dan standar nasional menjadi dasar pelaksanaan penjaminan mutu melalui SPMI dan SPME. Proses yang efektif bisa menghasilkan peningkatan akreditasi dan kompetensi kelulusan yang berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa. Siklus ini berlangsung terus-menerus melalui evaluasi dan perbaikan kebijakan sehingga penjaminan mutu menjadi sistem strategis untuk menjaga kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan yang telah diberikan oleh rekan kita, Loviana. Nah, selanjutnya itu saya ingin bertanya nih kepada teman-teman bertiga. Menurut teman-teman bertiga, apa tanggapan yang dapat teman-teman berikan terhadap materi yang telah teman-teman jelaskan tadi? Oke, yang pertama itu saya ingin Adelia, bagaimana tanggapan Adelia terhadap materi yang telah Adel jelaskan tadi? Oke, nah tadi kan sudah ada terkait 3 konsep penjaminan mutu, di mana yang pertama itu quality assurance, yang kedua itu quality control, yang ketiga itu total quality management. Nah, tentunya ketiga konsep ini pastinya sangat berkaitan erat ya, di mana dari 3 konsep ini kita itu jadi tahu konsep ini sangat berhubungan, di mana dalam pendidikan masyarakat ini tentunya sangat berguna. Nah, agar suatu pendidikan masyarakat ini atau program pendidikan masyarakat yang dijalankan itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Mungkin seperti itu, Anissa. Oke Adel, berarti itu tanggapan yang Adel berikan terhadap materi yang telah Adel jelaskan tadi ya? Ya. Selanjutnya saya ingin mendengarkan tanggapan dari Rizky nih mengenai materi yang telah Rizky jelaskan tadi. Bagaimana menurut Rizky atau tanggapan apa yang dapat Rizky berikan terhadap materi yang Rizky jelaskan tadi? Oke, baik. Tanggapan saya tentang materi yang saya jelaskan tadi yaitu penjaminan mutu sangat penting untuk menjaga kualitas dan efektivitas pendidikan. Nah, pendidikan masyarakat karena berfungsi sebagai sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Keberhasilan bergantung pada keterpaduan input, proses, outcome atau output, serta komitmen kepemimpinan dan keterlibatan seluruh pemangku pendidikan. Nah, dengan budaya perbaikan terus-menerus,
pendidikan masyarakat dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Oke, Rizky, berarti itu tanggapan yang Rizky berikan terhadap materi yang telah Rizky jelaskan tadi ya. Selanjutnya kepada Loviana, apa nih tanggapan Loviana terhadap materi yang telah Loviana jelaskan tadi? Oke, jadi tanggapan saya mengenai kebijakan penjaminan mutu pendidikan di Indonesia ini. Kebijakan penjaminan mutu pendidikan di Indonesia merupakan langkah strategis untuk memastikan standar kualitas pendidikan yang jelas melalui regulasi nasional. Penerapan SPMI dan SPME sudah tepat, tetapi masih menghadapi tantangan sumber daya, terutama di pendidikan non formal. Keberhasilannya bergantung pada komitmen pimpinan, budaya mutu, serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha agar menghasilkan lulusan yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Oke Loviana, berarti itu tanggapan yang telah Loviana berikan ya terhadap materi yang telah Loviana jelaskan tadi. Oke teman-teman sekalian, terima kasih terhadap penjelasan dan tanggapan-tanggapan yang telah teman-teman berikan tadi. Semoga melalui penjelasan yang teman-teman berikan tadi dapat menambah pemahaman kita mengenai definisi penjaminan mutu pendidikan masyarakat dan elemen-elemen utamanya. Baik teman-teman, saya Anissa Fitriani sebagai host selaku pemandu podcast kita pada siang hari ini pamit undur diri. Apabila ada kesalahan ataupun salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.